Soal nomor 1. Organ-organ berikut ini termasuk dalam sistem gerak manusia kecuali A. Otot, B. Tulang, C. Paru-paru, D. Sendi. Jawaban yang tepat yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang tepat adalah paru-paru. Kenapa paru-paru? Karena paru-paru termasuk dalam sistem pernafasan, bukan sistem gerak ya teman-teman. Sistem gerak terdiri dari tulang, otot, dan sendi yang bekerja sama untuk membantu tubuh supaya bisa bergerak. Begitu ya teman-teman. Selanjutnya soal nomor 2. Tubuh kita bisa bergerak karena adanya kerjasama antara A. Tulang dan darah, B. Tulang dan otot, C. Otot dan kulit, D. Sendi dan paru-paru. Jawaban yang tepat yang mana teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang B. Tulang dan otot. Gerakan tubuh terjadi karena otot menempel pada tulang ya teman-teman, dan bekerja dengan cara berkontraksi dan relaksasi untuk menggerakkan tulang melalui sendi. Itu ya teman-teman. Selanjutnya soal nomor 3. Bagian tubuh yang berperan sebagai pusat pengendali semua gerakan dan aktivitas tubuh adalah A. Jantung, B. Paru-paru, C. Tulang belakang, D. Otak. Jawabannya yang mana teman-teman? Ya, jawabannya adalah D. Otak. Otak itu merupakan pusat kendali dari sistem saraf kita yang mengatur semua gerakan sadar dan tidak sadar dalam tubuh ya teman-teman. Selanjutnya soal nomor 4. Cara menjaga kesehatan sistem gerak yang baik dilakukan dengan A. Bermain game seharian, B. Duduk membungkuk saat belajar, C. Rutin berolahraga dan makan bergizi, D. Mengangkat beban berat tanpa pemanasan. Jawaban yang tepat yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang tepat adalah C. Rutin berolahraga dan makan bergizi. Untuk menjaga sistem gerak tetap sehat, kita perlu rutin berolahraga ya teman-teman. Kemudian mengkonsumsi makanan yang kaya kalsium dan protein, serta menjaga postur tubuh ya. Selanjutnya soal nomor 5. Ketika kamu ingin mengangkat tangan, perintah untuk bergerak berasal dari A. Tulang, B. Otot, C. Otak, D. Jantung. Jawaban yang tepat yang mana teman-teman? Ya, jawabannya adalah C. Otak. Otak itu mengirimkan sinyal melalui saraf ke otot ya teman-teman untuk melakukan gerakan. Jadi sebelum tangan bergerak, otaklah yang memberi perintah terlebih dahulu. Begitu teman-teman. Selanjutnya soal nomor 6. Jenis otot pada gambar di samping adalah A. Otot polos, B. Otot lurik, C. Otot jantung, D. Otot paru-paru. Jawabannya yang mana teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang B. Otot lurik. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini. Jadi ada 3 jenis otot pada manusia ya, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Nah, gambarnya ketiga ini berbeda ya teman-teman. Soal nomor 7. Berdasarkan arah gerakannya, gambar di samping merupakan sendi A. Sendi putar, B. Sendi engsel, C. Sendi pelana, D. Sendi gulung. Jawabannya yang mana teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang B. Sendi engsel. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini berdasarkan arah gerakannya, sendi itu terbagi menjadi 6 ya, yaitu sendi putar, sendi pelana, sendi geser, sendi engsel, sendi gulung, dan sendi peluru. Dari ke-6 ini gerakannya itu berbeda-beda ya teman-teman. Soal nomor 8. Mengapa otot tidak dapat bergerak tanpa perintah dari sistem saraf? A. Karena otot hanya berfungsi saat tidur, B. Karena otot tidak memiliki energi, C. Karena otot menerima perintah dari sistem saraf untuk bergerak, D. Karena otot hanya dipengaruhi oleh tulang. Jawabannya yang mana teman-teman?
Ya, jawabannya yang C ya, karena otot menerima perintah dari sistem saraf untuk bergerak. Nah, otot akan bergerak ketika menerima sinyal atau perintah dari sistem saraf ya teman-teman. Tanpa sistem saraf, otot tidak dapat bekerja secara sadar atau sesuai kehendak. Soal nomor 9. Ketika suhu lingkungan menjadi dingin, tubuh kita merespon dengan menggigil atau memakai jaket. Bagian sistem saraf manakah yang pertama kali merasakan perubahan suhu ini? A. Saraf di permukaan kulit. B. Sumsum tulang belakang. C. Otot lengan. D. Tulang punggung. Jawabannya yang mana teman-teman? Ya, jawabannya yang A ya. Saraf di permukaan kulit. Nah, saraf di permukaan kulit ini merespon perubahan suhu dan mengirimkan sinyal ke otak agar tubuh segera melakukan tindakan seperti mengenakan jaket. Gitu ya, teman-teman. Soal nomor 10. Apa yang terjadi jika sistem saraf mengalami gangguan? A. Tubuh menjadi lebih kuat. B. Aktivitas tubuh berjalan lebih cepat. C. Otak menjadi lebih besar. D. Tubuh akan mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Jawabannya yang mana teman-teman? Ya, jawabannya yang D ya. Tubuh akan mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, jika sistem saraf terganggu, proses pengendalian tubuh seperti berpikir, bergerak, maupun merespon rangsangan akan terganggu ya teman-teman. Akibatnya apa? Aktivitas sehari-hari jadi sulit. Soal nomor 11. Perhatikan pernyataan berikut ini. Seseorang terlihat bungkuk di depan karena bagian atas punggungnya melengkung secara berlebihan. Kelainan ini dapat disebabkan oleh postur tubuh yang buruk sejak kecil. Kelainan pada tulang belakang yang dimaksud adalah A. Kifosis, B. Lordosis, C. Skoliosis, D. Tetanus. Jawaban yang tepat yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang tepat adalah yang A. Kifosis. Kifosis itu adalah kelainan tulang belakang di mana bagian punggung atas membulat atau melengkung secara berlebihan ya, sehingga penderitanya tampak bungkuk ke depan. Soal nomor 12. Apa tujuan awal kedatangan bangsa Portugis ke Malaka? A. Menyebarkan agama Katolik. B. Mencari wilayah untuk dijadikan koloni. C. Menguasai kerajaan Ternate. D. Melakukan perdagangan dan menguasai jalur rempah-rempah. Jawaban yang tepat yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang tepat yang D. Melakukan perdagangan dan menguasai jalur rempah-rempah. Bangsa Portugis awalnya datang ke Malaka untuk berdagang dan ingin menguasai jalur perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Lanjut soal ke-13. Istilah gold, glory, dan gospel yang dibawa bangsa Spanyol memiliki arti A. Perdagangan, keadilan, dan kebebasan. B. Kekayaan, kejayaan, dan penyebaran agama. C. Pertahanan, kekuatan, dan kemakmuran. D. Kekuasaan, teknologi, dan kemerdekaan. Jawabannya yang mana teman-teman? Ya, jawabannya yang B. Kekayaan, kejayaan, dan penyebaran agama. Gold berarti memiliki arti kekayaan, sedangkan glory berarti kejayaan, dan gospel berarti penyebaran agama. Nah, tiga hal ini menjadi motivasi utama bangsa Spanyol atau bangsa barat lainnya datang ke daerah jajahan termasuk daerah Indonesia. Begitu ya teman-teman. Selanjutnya soal nomor 14. Bangsa Belanda pertama kali mendarat di Banten pada tahun A. 1512, B. 1492, C. 1596, D. 1600. Jawabannya yang mana teman-teman? Ya, jawabannya yang C. 1596. Nah, ekspedisi Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman itu tiba pertama kali di Banten ya teman-teman pada tahun 1596. Soal 15. Akibat dari kedatangan bangsa Eropa, rakyat Indonesia akhirnya
A. Menjadi mitra dagang yang seimbang. B. Membentuk pemerintahan baru. C. Melakukan perlawanan terhadap penjajahan. D. Menjadi lebih makmur. Jawabannya yang mana teman-teman? Ya, jawabannya yang C. Melakukan perlawanan terhadap penjajahan. Karena bangsa Eropa melakukan monopoli perdagangan dan menjajah, akhirnya rakyat melakukan perlawanan ya teman-teman. Soal nomor 16. Bangsa yang paling lama menjajah Indonesia adalah A. Inggris, B. Spanyol, C. Portugis, D. Belanda. Jawabannya yang mana teman-teman? Ya, jawabannya yang D ya, Belanda teman-teman. Bangsa Belanda menjajah Indonesia selama hampir 350 tahun. Terlama dibandingkan bangsa Eropa lainnya ya teman-teman. Soal nomor 17. Salah satu hak istimewa VOC adalah A. Membentuk kerajaan baru, B. Mengangkat raja di Indonesia, C. Mencetak mata uang sendiri, D. Menghapus pajak rakyat. Jawabannya yang mana teman-teman? Ya, jawabannya yang C ya, mencetak mata uang sendiri. Nah, VOC atau perusahaan dagang milik Belanda ini memiliki hak istimewa seperti mencetak mata uang maupun membentuk angkatan perang. Soal nomor 18. Sistem tanam paksa oleh Belanda disebut A. Monopoli dagang, B. Liberal ekonomi, C. Kulturstelsel, D. Swasembada pangan. Jawabannya yang mana teman-teman? Ya, jawabannya yang C ya, Kulturstelsel. Nah, Kulturstelsel ini adalah sistem tanam paksa yang diterapkan Belanda setelah VOC dibubarkan untuk menutup kerugian perang ya teman-teman. Selanjutnya soal nomor 19. Siapakah tokoh yang menggagas politik etis? A. Van den Bosch, B. Cornelis de Houtman, C. Van de Venter, D. J.P. Koen. Jawabannya yang mana teman-teman? Ya, jawabannya yang C ya, Van de Venter. Nah, politik etis atau politik balas budi digagas oleh Van de Venter sebagai bentuk perhatian kepada rakyat Indonesia. Selanjutnya soal nomor 20. Salah satu bentuk pelaksanaan politik etis adalah A. Sistem tanam paksa, B. Penjajahan wilayah baru, C. Penggunaan kerja paksa, D. Pemberian pendidikan kepada pribumi. Jawabannya yang mana teman-teman? Ya, jawabannya yang D ya, pemberian pendidikan kepada pribumi. Politik etis bertujuan memperbaiki kondisi rakyat, salah satunya melalui pemberian pendidikan ya teman-teman. Soal nomor 21. Apa dampak negatif dari sistem tanam paksa terhadap kehidupan rakyat Indonesia? A. Rakyat menjadi lebih sejahtera, B. Rakyat kehilangan hak atas tanah dan menderita, C. Produksi pangan meningkat, D. Rakyat menjadi tuan tanah. Jawabannya yang mana teman-teman? Ya, jawabannya yang B. Rakyat kehilangan hak atas tanah dan menderita. Nah, sistem tanam paksa atau Kulturstelsel ini sangat merugikan rakyat karena mereka dipaksa menanam tanaman tertentu dan tetap menanggung kerugian jika gagal panen ya teman-teman. Soal nomor 22. Mengapa Belanda ikut campur dalam perang Padri antara kaum adat dan kaum Padri? A. Karena Belanda ingin membantu kaum agama, B. Karena Belanda ingin menyebarkan agama, C. Karena kaum adat meminta bantuan dan Belanda melihat kesempatan menguasai Minangkabau, D. Karena Belanda ingin berdagang di wilayah Minangkabau. Jawabannya yang mana teman-teman? Ya, jawabannya yang C ya, karena kaum adat meminta bantuan dan Belanda melihat kesempatan ini untuk menguasai Minangkabau. Nah, kaum adat yang terdesak meminta bantuan Belanda, Belanda kemudian memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menguasai wilayah Minangkabau ya teman-teman. Soal nomor 23. Bagaimana strategi Tuanku Imam Bonjol dalam menghadapi pasukan Belanda dan mengapa strategi itu cukup berhasil di awal perlawanan? A. Melakukan penyerangan langsung karena pasukannya lebih banyak.
B. Membentuk kerjasama dagang dengan Belanda. C. Melibatkan bantuan dari negara lain. D. Menggunakan strategi perang gerilya yang membuat Belanda kewalahan. Jawabannya yang mana teman-teman? Ya, jawabannya yang D ya. Menggunakan strategi perang gerilya yang membuat Belanda kewalahan. Nah, perang gerilya ini atau strategi gerilya ini adalah serangan cepat dan berpindah-pindah ya teman-teman, yang membuat pasukan Belanda kesulitan dan memaksa mereka mengajak gencatan senjata ya teman-teman. Selanjutnya soal nomor 24. Mengapa penderitaan rakyat akibat penjajahan menjadi salah satu penyebab lahirnya pergerakan nasional? A. Karena penjajah memberikan hak istimewa kepada rakyat. B. Karena rakyat ingin bekerja sama dengan penjajah. C. Karena rakyat ingin belajar dari bangsa penjajah. D. Karena penderitaan mendorong rakyat untuk bangkit melawan dan bersatu. Jawabannya yang mana teman-teman? Ya, jawabannya yang D ya, karena penderitaan mendorong rakyat untuk bangkit, melawan, dan bersatu. Nah, penjajahan menyebabkan penderitaan rakyat sehingga menumbuhkan kesadaran akan pentingnya persatuan dan perjuangan bersama untuk merdeka. Ini menjadi salah satu pemicu lahirnya pergerakan nasional ya teman-teman. Selanjutnya soal nomor 25. Apa dampak penting dari adanya Kongres Pemuda tahun 1928 terhadap perjuangan bangsa Indonesia? A. Munculnya semangat persatuan bangsa lewat Sumpah Pemuda dan lagu Indonesia Raya. B. Membentuk organisasi dagang rakyat. C. Membuat lagu daerah untuk tiap suku. D. Memperkuat kekuasaan Belanda atas Indonesia. Jawabannya yang mana teman-teman? Ya, jawabannya yang A ya. Munculnya semangat persatuan bangsa lewat Sumpah Pemuda dan lagu Indonesia Raya. Nah, Kongres Pemuda menghasilkan Sumpah Pemuda yang menyatukan seluruh pemuda dari berbagai daerah sebagai bangsa Indonesia, satu tanah air dan satu bahasa, serta memperkenalkan lagu Indonesia Raya ya teman-teman. Soal nomor 26. Benua manakah yang memiliki jumlah negara paling banyak? A. Asia. B. Afrika. C. Eropa. D. Amerika. Jawabannya yang mana teman-teman? Ya, jawabannya yang B ya, Afrika. Nah, benua Afrika ini memiliki lebih dari 50 negara ya teman-teman, menjadikan benua dengan jumlah negara terbanyak di dunia. Soal nomor 27. Negara manakah yang dikenal dengan sebutan negeri tirai bambu? A. Jepang. B. Korea Selatan. C. Tiongkok. Dan D. Thailand. Yang mana teman-teman jawabannya? Ya, jawabannya Tiongkok. Tiongkok disebut negeri tirai bambu karena tradisi dan budayanya yang tertutup pada masa lalu, serta bambu sebagai simbol budaya mereka ya teman-teman. Soal nomor 28. Negara Belanda dikenal mampu memanfaatkan kondisi geografisnya dengan cara A. Membangun banyak bendungan. B. Menanam padi di pegunungan. C. Membuat sawah di gurun. D. Menebang semua hutan. Jawaban yang tepat yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang tepat yang A ya, membangun banyak bendungan. Karena sebagian wilayah Belanda berada di bawah permukaan laut, mereka membangun bendungan dan kanal untuk mencegah terjadinya banjir, dan Belanda mampu mengelola air dengan baik ya teman-teman. Soal nomor 29. Ciri khas wilayah Amerika Selatan adalah A. Gurun Sahara yang luas. B. Hutan Amazon yang lebat. C. Gunung Himalaya yang tinggi. D. Kutub yang bersalju. Jawabannya yang mana teman-teman? Ya, jawabannya yang B. Hutan Amazon yang lebat. Hutan hujan Amazon berada di Amerika Selatan dan merupakan hutan tropis terbesar di dunia ya teman-teman. Lanjut soal nomor 30. Salah satu cara mengenali potensi wilayah tempat tinggal adalah dengan
A. Menonton televisi sepanjang hari. B. Mengamati alam dan kegiatan masyarakat. C. Menunggu orang lain memberitahu. D. Pergi ke luar negeri. Jawaban yang tepat yaitu yang B ya teman-teman. Mengamati alam dan kegiatan masyarakat. Untuk mengetahui potensi wilayah kita bisa melihat langsung keadaan alam sekitar seperti sungai, sawah, atau kegiatan ekonomi masyarakat ya teman-teman. Selanjutnya soal nomor 31. Salah satu bentuk interaksi antar negara dalam bidang ekonomi adalah A. Bertukar budaya antar daerah. B. Melakukan ekspor dan impor barang. C. Mengadakan festival seni daerah. D. Belajar bersama dalam satu kelas. Jawaban yang tepat yaitu yang B ya teman-teman. Melakukan ekspor dan impor barang. Nah, interaksi antar negara dalam bidang ekonomi tampak melalui kegiatan ekspor yaitu menjual barang ke luar negeri dan impor membeli barang dari luar negeri. Ini adalah dampak dari globalisasi yang membuka kerjasama antar negara ya teman-teman. Selanjutnya soal nomor 32. Dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, Indonesia berperan melalui kegiatan A. Menebang pohon secara bebas. B. Membuang sampah ke sungai. C. Menandatangani kerjasama perlindungan lingkungan. D. Membangun pabrik sebanyak-banyaknya. Jawaban yang tepat yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang tepat adalah yang C. Menandatangani kerjasama perlindungan lingkungan. Indonesia aktif dalam forum internasional seperti Paris Agreement yang membahas kerjasama dunia menghadapi perubahan iklim ya teman-teman. Ini menunjukkan peran Indonesia secara global. Selanjutnya soal nomor 33. Salah satu cara siswa berperan menjaga kelestarian budaya Indonesia adalah dengan A. Membeli produk luar negeri. B. Mengikuti tren dari negara lain. C. Menyukai makanan cepat saji. D. Belajar dan memperkenalkan tarian daerah. Jawaban yang tepat yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang tepat yaitu yang D ya. Belajar dan memperkenalkan tarian daerah. Mengenal dan melestarikan budaya lokal seperti tarian tradisional adalah cara siswa ikut menjaga budaya Indonesia agar tidak punah akibat pengaruh globalisasi ya teman-teman. Selanjutnya soal nomor 34. Kegiatan kampanye yang bisa dilakukan siswa untuk menghadapi globalisasi adalah A. Membuat poster tentang pentingnya mencintai produk lokal. B. Membeli semua barang impor. C. Menyembunyikan budaya daerah. D. Menghindari penggunaan internet. Jawaban yang tepat yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang tepat adalah A. Membuat poster tentang pentingnya mencintai produk lokal. Kampanye sederhana seperti membuat poster, video pendek, atau presentasi tentang pentingnya produk lokal dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air dan melindungi budaya dari arus globalisasi ya teman-teman. Selanjutnya soal nomor 35. Kerjasama ASEAN antara Indonesia dan negara tetangga dilakukan untuk A. Berperang melawan negara lain. B. Menutup hubungan perdagangan. C. Meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. D. Membuat aturan sendiri tanpa negara lain. Jawaban yang tepat yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang tepat yang C ya. Meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. ASEAN adalah organisasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang bertujuan menjalin kerjasama di berbagai bidang demi kemajuan dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Begitu ya teman-teman. Soal nomor 36. Peristiwa siang dan malam di bumi terjadi karena A. Bumi mengelilingi matahari. B. Bulan mengelilingi bumi.
C. Bumi berputar pada porosnya. D. Matahari berputar mengelilingi bumi. Jawaban yang tepat yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang tepat yang C ya. Bumi berputar pada porosnya. Perputaran bumi pada porosnya disebut sebagai rotasi. Inilah yang menyebabkan sebagian permukaan bumi mendapatkan cahaya matahari yang terjadi di siang hari dan sebagiannya lainnya tidak ya, atau malam hari. Begitu teman-teman. Selanjutnya soal nomor 37. Dampak dari revolusi bumi terhadap kehidupan di bumi adalah A. Terjadinya angin kencang, B. Terjadinya pergantian musim, C. Terjadinya gempa bumi, D. Terjadinya pasang surut air laut. Jawaban yang tepat yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang tepat adalah yang B. Terjadinya pergantian musim. Nah, revolusi bumi adalah pergerakan bumi mengelilingi matahari selama 1 tahun ya teman-teman. Akibatnya terjadi pergantian musim, terutama di wilayah yang berada jauh dari garis khatulistiwa. Selanjutnya soal nomor 38. Planet yang paling dekat dengan matahari adalah A. Venus, B. Mars, C. Merkurius, D. Bumi. Jawaban yang tepat yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang tepat adalah Merkurius yang C ya teman-teman. Merkurius adalah planet terdekat dari matahari. Karena dekatnya dengan matahari, suhu di siang hari sangat panas dan jika malam hari sangat dingin di planet Merkurius ini ya teman-teman. Selanjutnya soal nomor 39. Karakteristik planet Saturnus yang paling menonjol adalah A. Memiliki 1 bulan besar, B. Paling kecil di tata surya, D. Dikelilingi cincin es dan debu, D. Warna permukaannya merah. Jawaban yang tepat yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang tepat adalah C. Dikelilingi cincin es dan debu. Saturnus dikenal dengan cincinnya yang besar dan jelas terlihat ya teman-teman. Cincin ini terdiri dari es, debu, dan batu-batu kecil ya. Soal nomor 40. Matahari disebut sebagai pusat tata surya karena A. Memberikan cahaya dan semua planet mengelilinginya, B. Mengelilingi semua planet, C. Menyediakan air untuk planet, D. Letaknya paling jauh dari planet. Jawaban yang tepat yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang tepat yang A ya, memberikan cahaya dan semua planet mengelilinginya. Matahari adalah pusat tata surya karena memiliki gaya gravitasi yang membuat semua planet mengelilinginya dan menjadi sumber energi utama bagi kehidupan di bumi. Soal nomor 41. Mengapa energi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari? A. Karena membuat makanan menjadi lebih mahal. B. Karena bisa membuat kita tidur lebih nyenyak. C. Karena membantu kita melakukan berbagai aktivitas. D. Karena membuat alat elektronik menjadi berat. Yang mana teman-teman jawabannya? Ya, tepat sekali jawabannya C. Karena membantu kita melakukan berbagai aktivitas ya. Energi digunakan untuk menjalankan berbagai aktivitas sehari-hari ya teman-teman. Seperti menyalakan lampu, memasak, transportasi, dan lain sebagainya ya. Soal nomor 42. Contoh sumber energi terbarukan adalah A. Minyak bumi dan batu bara, B. Gas alam dan bensin, C. Angin dan cahaya matahari, D. LPG dan solar. Yang mana teman-teman jawabannya? Ya, betul sekali jawabannya yang C ya, angin dan cahaya matahari. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dapat diperbaharui secara alami, seperti angin, air, dan sinar matahari.
Soal nomor 43. Mengapa kita harus mulai menggunakan energi terbarukan? A. Karena energi terbarukan sangat mahal. B. Karena sumber energi fosil jumlahnya terbatas dan bisa habis. C. Karena energi terbarukan sulit digunakan. D. Karena energi terbarukan tidak menghasilkan listrik. Jawaban yang tepat yang mana teman-teman? Ya. Jawaban yang tepat yang B, karena sumber energi fosil jumlahnya terbatas dan bisa habis. Soal nomor 44. Salah satu cara sederhana untuk menghemat energi listrik di rumah adalah A. Menyalakan semua lampu siang dan malam. B. Mematikan lampu saat tidak digunakan. C. Membuka kulkas setiap saat. D. Menyalakan kipas angin di luar rumah. Jawabannya yang tepat yang mana teman-teman? Ya, jawabannya yang B ya teman-teman, yaitu mematikan lampu saat tidak digunakan. Nah, menghemat energi bisa dimulai dari hal kecil ya teman-teman, seperti mematikan lampu jika tidak sedang digunakan agar energi tidak terbuang sia-sia ya. Selanjutnya soal nomor 45. Alat berikut ini yang memanfaatkan energi terbarukan adalah A. Kompor gas, B. Mesin cuci, C. Panel surya, D. Setrika listrik. Jawaban yang tepat yaitu yang C ya teman-teman, panel surya. Panel surya memanfaatkan energi matahari dan mengubahnya menjadi energi listrik. Ini adalah bentuk pemanfaatan energi terbarukan yang ramah lingkungan ya teman-teman. Selanjutnya soal nomor 46. Salah satu penyebab utama pemanasan global adalah meningkatnya gas rumah kaca di atmosfer. Apa aktivitas manusia yang paling berperan dalam hal ini? A. Menyiram tanaman setiap pagi. B. Menggunakan transportasi bermesin dan menebang hutan secara liar. C. Memasang jaring di laut untuk menangkap ikan. D. Membuat rumah kaca untuk bercocok tanam. Jawabannya yang mana teman-teman? Ya, jawabannya yang B ya. Menggunakan transportasi bermesin dan menebang hutan secara liar. Nomor 47. Mengapa sampah plastik berbahaya bagi lingkungan laut? A. Karena bisa menyebabkan air laut menjadi asin. B. Karena mengganggu jalan arus laut. C. Karena dapat dimakan atau membelit hewan laut dan mengancam hidup mereka. D. Karena membuat warna laut berubah menjadi coklat. Jawaban yang tepat yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang tepat yang C ya. Karena dapat dimakan atau membelit hewan laut dan mengancam hidup mereka ya teman-teman. Sampah plastik di laut itu sangat berbahaya ya teman-teman, karena bisa mengganggu flora maupun fauna yang ada di laut. Soal nomor 48. Mengapa efek rumah kaca bisa menjadi berbahaya bagi bumi jika gas rumah kaca terlalu banyak? A. Karena membuat bumi menjadi gelap. B. Karena dapat membuat bumi menjadi sangat panas. C. Karena mengubah warna tanah menjadi merah. D. Karena menyebabkan hujan turun setiap hari. Jawaban yang tepat yang mana teman-teman? Jawaban yang tepat adalah yang B. Karena dapat membuat bumi menjadi sangat panas ya. Gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan metana memerangkap panas matahari di atmosfer teman-teman. Jika jumlahnya terlalu banyak, maka suhu bumi akan meningkat secara berlebihan ya, dan menyebabkan perubahan iklim yang ekstrim ya teman-teman. Selanjutnya soal nomor 49. Selain karbon dioksida, gas berikut ini juga termasuk gas rumah kaca yang dapat mempercepat pemanasan global, yaitu A. Oksigen, B. Hidrogen, C. Metana, D. Nitrogen. Jawaban yang tepat yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang tepat C. Metana. Metana adalah salah satu gas rumah kaca yang sangat kuat dan memerangkap panas di atmosfer ya.
Jika jumlah metana di udara meningkat, maka suhu bumi juga akan naik dan memperparah pemanasan global ya teman-teman. Selanjutnya soal nomor 50. Apa dampak dari mencairnya es di kutub akibat pemanasan global? A. Ikan laut bertambah banyak. B. Hutan di kutub jadi subur. C. Habitat beruang kutub terganggu dan kesulitan berburu. D. Hewan laut pindah ke daratan. Jawaban yang tepat yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang tepat yang C ya. Habitat beruang kutub terganggu dan kesulitan untuk berburu ya.